Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Sofia, NIM B12 2019 04095. Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat jurnal umum dari sebuah transaksi di sebuah perusahaan. Hari ini di perusahaan Beni dan Gunawan yang diberi nama KAP BNG. Langsung saja, transaksi tanggal 1 Juni yaitu Beni menyerahkan uang tunai sebesar 200 juta dan sebuah mobil pribadi yang ditaksir senilai 175 juta dan Gunawan menyetorkan uang tunai senilai 300 juta sebagai bentuk penyertaan modal awal. Jadi jurnal umumnya di sini ditulis nomor 1, tanggalnya tanggal 1 sesuai tadi. Akunnya adalah kas sebesar 500 juta dari modal Beni dan Gunawan, kendaraan sebesar 175 juta dari kendaraan yang diberikan oleh Beni, modal Beni sebesar 375 juta dari uang tunai dan kendaraannya. Di sini ada modal Gunawan sebesar 300 juta. Soal nomor 2. Transaksi tanggal 2 Juni, yaitu perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun ke depan sebesar 15 juta. Di sini ditulis tanggal 2, akunnya adalah sewa dibayar di muka, karena untuk 1 tahun sebesar 15 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 15 juta. Yang ketiga, nomor 3. Transaksi tanggal 4 Juni, yaitu membayar biaya perizinan 2.500.000 dan pemasangan telepon 500, juga pemasangan papan nama 750. Oke, di sini ditulis tanggal 4. Akunnya adalah beban izin operasi sebesar 2.500.000. Yang kedua adalah beban telepon sebesar 500.000. Yang ketiga adalah beban reklame. Belum ya. 500.000 beban reklame sebesar 750. Yang keempat adalah kas sebesar 3.750 dari ini semua. Nomor selanjutnya, nomor 4. Soal transaksi tanggal 4 Juni, yaitu 4 Juni yang kedua, yaitu merekrut 2 orang karyawan yang masing-masing akan digaji sebesar 1.200.000 tiap bulan. Ditulis tanggal 4. Karena tidak terjadi transaksi, jadi di sini ditulis non-jurnal. Yang kelima, transaksi tanggal 5 Juni, membeli 5 unit komputer 5.700.000 per unitnya, jadi per unitnya itu 5.700.000 secara kredit dari angkasa komputer. Pembayaran dilakukan dengan mengangsur sebanyak 5 kali. Dicatat sebagai peralatan. Di sini tulis tanggal 5. Dicatat sebagai peralatan, jadi di sini akunnya adalah peralatan sebesar 28.500.000 dari 5 unit komputer. 1 unitnya ada 5.700.000, jadi kalau dikali semuanya sebesar 28.500.000. Akun yang kedua ada utang usaha sebesar 28.500. Selanjutnya, transaksi tanggal 6 Juni, yaitu membayar pembuatan kop surat sebesar 300.000. 6 Juni. Akunnya adalah beban cetak kop sebesar 300.000. Akun yang kedua adalah kas, karena kasnya berkurang di kredit sebesar 300.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 6 Juni lagi, yaitu membeli perlengkapan kantor dari toko Anugrah sebesar 1.500.000 secara tunai. Tunai ya. Akunnya adalah perlengkapan kantor
1.500.000. Akun yang kedua adalah kas karena tunai 1.500.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 8 Juni yaitu memberikan jasa audit laporan keuangan kepada PT Anyelir senilai 8 juta dengan kesepakatan PT Anyelir membayar 30% sebagai uang muka dan sisanya setelah audit selesai. 30%-nya adalah uang muka. Jadi di sini akunnya adalah kas. Kasnya sebesar 30% dari 8 juta yaitu 2.400.000. Yang kedua adalah piutang usahanya. Piutang usahanya sebesar 70% yaitu 5.600.000. Akun yang kedua adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasanya 8 juta. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi tanggal 9 Juni membeli printer dari Angkasa Komputer senilai 2 juta secara kredit dicatat sebagai peralatan. Ini ditulis tanggal 9 karena dicatat sebagai peralatan, akunnya adalah peralatan sebesar 2 juta. Akun yang kedua adalah kas karena secara tunai sebesar 2 juta. Selanjutnya, transaksi tanggal 10 Juni yaitu mengeluarkan sejumlah uang untuk menjamu tamu klien dimasukkan ke dalam beban lain-lain. Tanggal 10 karena dimasukkan ke dalam beban lain-lain, jadi akunnya adalah beban lain-lain sebesar 750. Akun yang kedua adalah kas 750. Selanjutnya, transaksi tanggal 11 Juni yaitu membeli 2 galon air minum sebesar 50.000 secara tunai dicatat sebagai beban lain-lain lagi. Beban lain-lain. Sebagai beban lain-lain, akunnya ada beban lain-lain sebesar 50.000. Akun yang kedua adalah kas. Kasnya berkurang dikredit 50.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 12 Juni yaitu membayar angsuran pertama kepada Angkasa Komputer dan pembelian komputer pada tanggal 5 Juni yang lalu. Membayar angsuran pertama karena tanggal 5 Juni jumlahnya 28.500.000, diangsur sebanyak 5 kali, berarti 1 kali angsuran kita membayar 5.700.000. Ditulis 12. Akunnya adalah utang usaha sebesar angsuran pertama 5.700.000. Akun yang kedua adalah kas 5.700.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 13 Juni membeli kertas untuk perlengkapan kantor senilai 500.000 secara tunai. Secara tunai di sini tanggal 13 karena secara tunai perlengkapan kantor sebesar 500.000, kas sebesar 500.000. Kasnya kas. Transaksi selanjutnya tanggal 15 Juni yaitu menyelesaikan jasa atas penyusunan laporan keuangan klien senilai 4 juta dibayar tunai. Ditulis tanggal 15 dibayar tunai. Jadi ini adalah akunnya kas sebesar 4 juta. Ini akun yang kedua adalah pendapatan jasa sebesar 4 juta. Selanjutnya, transaksi tanggal 16 Juni membayar beban iklan sebesar 1.200.000 untuk 3 kali terbit. Akunnya adalah beban iklan sebesar 1.200.000. Akun yang kedua adalah kas 1.200.000. Transaksi selanjutnya tanggal 17 Juni telah menyelesaikan jasa konsultasi perpajakan klien senilai 750.
akunnya kas sebesar 750. Yang kedua adalah pendapatan jasa. Kasnya 750 ya, pendapatan jasanya sama 750. Selanjutnya, menerima pelunasan pembayaran 70% dari PT Anjelir karena perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan. Oke, 70% dari yang tadi. Akunnya adalah kasnya bertambah sebesar 5.600.000, 70% jadi 8 juta. Pas yang kedua ada piutang usaha berkurang sebesar 5.600.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 19 Juni, membayar angsuran kedua kepada Angkasa Komputer atas pembelian komputer pada tanggal 5 Juni. Sama seperti tadi, yang pertama adalah utang usaha sebesar 5.700.000, akun yang kedua adalah kas sebesar 5.700.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 20 Juni, Beni mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi senilai 500.000. Akunnya adalah Privo Beni senilai 500.000 dan kas senilai 500.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 22 Juni, membayar beban listrik dan air sebesar 600.000. Beban listrik dan air sebesar 600.000, membayar dengan kas berkurang sebesar 600.000. Terus selanjutnya, transaksi tanggal 22 Juni lagi, membayar beban telepon sebesar 300.000. 22 Juni, di sini beban telepon sebesar 300.000. Kasnya berkurang sebesar 300.000 lagi. Selanjutnya, transaksi tanggal 23 Juni, menerima fee yang telah menyelesaikan jasa penyusunan laporan keuangan klien sebesar 4.500.000. Tanggal 23, kasnya bertambah sebesar 4.500.000. Yang kedua ada pendapatan jasanya bertambah sebesar 4.500.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 24 Juni, KAP telah menyelesaikan jasa untuk memeriksa laporan keuangan klien senilai 10 juta. Klien membayar 60% terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar minggu depan. Jadi di sini adalah kasnya 60% dari 10 juta yaitu 6 juta. Akun yang kedua ada piutang usaha sebanyak 40% dari 10 juta. Akun yang ketiga adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasanya adalah 10 juta. Selanjutnya, transaksi tanggal 26 Juni, membayar angsuran ketiga kepada Angkasa Komputer atas pembelian komputer pada tanggal 5 Juni. Sama seperti tadi, akunnya adalah utang usaha sebesar ini di 5.700.000. Kedua kasnya berkurang sebesar 5.700.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 27 Juni, membayar gaji 2 karyawan masing-masing 1.200.000. 2 karyawan masing-masing 1.200.000. Beban gaji 1.200.000 kalau 2 karyawan berarti 2.400.000. Akun yang kedua adalah kas sebesar 2.400.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 29 Juni, membayar pajak penghasilan bulan Juni sebesar 97.000. Di sini akunnya adalah beban pajak bulan Juni sebesar 57.200.000 dan kas sebesar 97.000. Transaksi tanggal 30
Juni membayar pajak atas reklame papan nama sebesar 125.000. Akunnya adalah beban pajak reklame dan kas sebesar 125.000. Yang kedua, menerima pelunasan klien atas transaksi tanggal 24, berarti kurang 40%-nya. Yaitu akunnya adalah kas dan piutang usaha. Kas piutang usahanya sebesar 4 juta. Transaksinya sudah selesai, dihitung totalnya. Semuanya. Totalnya adalah 786.522. Seperti itu membuat jurnal umum. Selanjutnya kita akan memposting hasil dari jurnal umum ini ke dalam buku besar. Akun yang pertama adalah kas. Kas kita dapat di tanggal 1. Di tanggal 1 di bagian debit. Jadi kita tulis di sini. Tanggal 1 referensinya jurnal umum di bagian debit dan sini ditulis di debit juga. Yang kedua, kita dapat di tanggal 2 di sebelah kredit. Jadi di sini ditulis tanggal 2, refnya JU1 di bagian kredit dan di sini dikurang karena ini di bagian kredit, ini di debit, jadi ini hasil pengurangan dari ini dikurangi ini. Selanjutnya di transaksi bulan tanggal 4 bulan Juni di sebelah kredit sebesar 3.750. Jurnal umum kita dapat di tanggal 6 Juni. Jadi itu tanggal 6 Juni di sebelah kredit. Selanjutnya kita dapat di tanggal 6 lagi sebesar 1.500.000 di bagian kredit, sebelah kredit. Karena ini sebelah kredit, jadi ini dikurang. Ini pengurangan dari ini dikurangi ini. Kalau ini pengurangan dari ini dikurangi ini. Selanjutnya transaksi tanggal 8 sebesar 2.400.000 di sebelah di sisi debit. What? Ini sih. Oke, seperti ini. Ini di sisi debit tanggal 8. Jadi ini sebesar ini. Selanjutnya transaksi tanggal 9 sebesar 2 juta di sisi kredit. Selanjutnya transaksi tanggal 10 sebesar 750 di sisi kredit juga. Dikurang ya. Karena sisi kredit jadi dikurang. Kalau ini di sisi debit seperti ini ditambah. Penambahan ini ditambah ini. Kalau di sisi kredit dikurang. Selanjutnya, transaksi tanggal 11 Juni besar 50.000 di sisi kredit. Selanjutnya, transaksi tanggal 12 Juni di sisi kredit lagi. 12 Juni.
Selanjutnya, transaksi tanggal 13 Juni sebesar 500.000. Di sini ditulis tanggal 13 500.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 15 Juni di sisi debit sebesar 4 juta. Ini ditambah ya, ini ditambah ini, hasilnya ini. Selanjutnya, transaksi tanggal 16 Juni di sisi kredit sebesar 1.200.000. Hasilnya. Selanjutnya, transaksi tanggal 17 Juni sebesar 750 di sisi debit. Selanjutnya, transaksi tanggal 18 Juni sebesar 5.600.000 di sisi debit. Jadi ini ditambah. Selanjutnya, transaksi tanggal 19 Juni di sebesar 5.700.000 di sisi kredit. Transaksi selanjutnya tanggal 20 Juni sebesar 500.000 di sisi kredit. Transaksi selanjutnya tanggal 22 Juni di sisi kredit sebesar 600.000. Transaksi selanjutnya masih tanggal 22 Juni sebesar 300.000 di sisi kredit sama. Transaksi selanjutnya tanggal 22 Juni di sisi debit sebesar 4.500.000. Oke, transaksi selanjutnya tanggal 24 Juni di sisi debit sebesar 6 juta. Terpencet sebesar 6 juta. Transaksi selanjutnya tanggal 26 Juni di sisi kredit sebesar 5.700.000 lagi. Transaksi selanjutnya di tanggal 27 Juni di sisi kredit sebesar 2.400.000. Transaksi selanjutnya tanggal 29 Juni di sisi kredit sebesar 97.000. Transaksi selanjutnya tanggal 30 Juni di sisi kredit sebesar 125.000. Transaksi selanjutnya tanggal 30 Juni di sisi debit sebesar 4 juta. Jadi total akhir besar kas sebesar ini 481.078.000. Untuk selanjutnya akun piutang usaha. Kita cari piutang usaha. Piutang usaha. Ini adanya di 8 Juni di sisi debit. Jadi di sini ditulis 8 Juni di sisi debit. Ini sebesar 56 juta. Selanjutnya kita cari lagi ada di 18 Juni di sisi kredit sebesar 56 juta. Di sisi kredit.
karena ini dikurang 0 seperti itu. Jadi hasilnya 0. Kita cari lagi piutang usaha di tanggal 24 Juni sebesar 4 juta di sisi debit. Selanjutnya 30 Juni di sisi kredit. Selesai, jadi ini dikurang ini 0 ya, total terakhir yaitu 0. Untuk akun-akun selanjutnya, caranya sama seperti yang akun kas dan piutang usaha, tinggal dimasukkan dan dicari total akhirnya, seperti itu. Selanjutnya, setelah membuat buku besar ini, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Dari informasi penyesuaian pada akhir bulan Juni yang ada pada kasus atau soal sebelumnya. Yang pertama, pada akhir tahun keempat diperkirakan nilai kendaraan sebesar 40 juta, itu menyusut. Penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Oke, ini nomor 1. Akun yang pertama adalah beban penyusutan. Didapat dari kendaraan. Kita lihat di sini kendaraannya sebesar 175 juta dikurangi 40 juta tadi, penyusutannya dibagi 4 tahun. 4 tahunnya dikali 12 karena satu bulannya 12 bulan. Jadi dibagi 48 jumlahnya 2.812.500. Akun yang selanjutnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Yang kedua, penyusutan peralatan adalah 25% per tahun tanpa nilai sisa. Akunnya adalah beban penyusutan peralatan, kita dapat dari penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan kita dapat dari peralatan di sini. Peralatan. Sebesar 30.500.000 dikali 25%-nya dibagi 1 tahun. 1 tahun 12 bulan, jadi dibagi 12. Akun bawahnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Yang ketiga, perlengkapan yang tersisa pada akhir Juni itu sebesar Juni 2020 sebesar 700. Jadi di sini akunnya adalah beban perlengkapan kantor. Kita lihat dulu akun perlengkapan kantor di buku besar, yaitu jumlahnya 2 juta. Kalau dia hanya tersisa 700, jadi di sini 2 juta dikurangi 700. Jadi perlengkapan kantor yang terpakai selama bulan Juni yaitu 1.300.000. Akun bawahnya adalah perlengkapan kantor. Selanjutnya, sewa gedung telah kadaluarsa 1 bulan. Oke. Akunnya adalah beban sewa, yaitu 1 bulan per 1 tahun. 1 tahun 12 bulan, jadi 1 per 12 dikali sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka sebesar 15 juta. Kurang. Dikali sebesar 15 juta. Yaitu 2.500.000. Akun bawahnya adalah sewa dibayar di muka. Selanjutnya nomor 5, gaji lembur akhir bulan 1 karyawan sebesar 200.000 belum dibayar. Jadi di sini akunnya adalah beban gaji sebesar 200.000
akun yang bawahnya ada utang gaji sebesar 200.000. Selanjutnya, beban administrasi bank dan pendapatan bunga bank atas rekening di Bank Mandiri sebesar 75.000 dan 168.000. Jadi di sini adalah akunnya beban administrasi bank sebesar 75.000 dan kreditnya adalah pendapatan bunga bank sebesar 168.000. Jadi kasnya adalah 168.000 dikurangi 75.000, jadi kasnya adalah 93.000. Selanjutnya, sampai dengan akhir bulan iklan yang telah terbit sebanyak 2 kali. Jadi di sini adalah iklan dibayar di muka. Kita lihat di iklan, beban iklan. Beban iklannya adalah 1.200.000. 1.200.000 untuk 3 kali terbit. Kalau hanya 2 kali terbit berarti yang tersisa adalah 400.000. Langsung saja adalah beban iklan sama sebesar 400.000. Selanjutnya, menerima uang muka jasa audit dari klien sebesar 2 juta. Pekerjaan akan dilakukan mulai bulan depan. Jadi di sini akunnya adalah ini nomor 8, akunnya adalah kas. Kasnya bertambah sebesar 2 juta dan piutangnya pendapatan diterima di mukanya bertambah 2 juta. Seperti itu. Karena informasinya sudah selesai, jadi ayat jurnalnya cuma segitu. Setelah membuat ayat jurnal penyesuaian ini, kita akan memposting akun-akun yang ada di sini ke dalam buku besar. Akun yang pertama adalah beban penyusutan kendaraan senilai Rp2.812.500. Beban penyusutan kendaraan. Di sini kita tulis tanggal 30 JP, jurnal penyesuaian 1, refnya. Di sisi debit ya. Yang kedua adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Jumlahnya sama tapi dia di sisi kredit. Penyusutan kendaraan. Yang ketiga adalah beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan sama. Jumlahnya Rp635.417. Terus yang selanjutnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan sama. Selanjutnya ada beban perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor. Sama kita tulis dia di sisi debit sebesar 1.300.000. Selanjutnya ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor. Di sini kita tulis karena dia di kredit 750, ini totalnya menjadi 700 totalnya. Selanjutnya adalah beban sewa. Beban sewa. Tidak ada. Ini ada. Beban sewa ini sama, kita tulis tanggalnya, JP-nya, jumlahnya dia di sisi debit.
Selanjutnya kita sewa dibayar di muka sebesar 1.250.000. Sewa dibayar di muka. Ditulis ref-nya kita JP1 karena kita ambil dari jurnal penyesuaian 1. Jumlahnya 13.750. Beban gaji di sebesar 200.000. Jumlahnya menjadi 2.600.000. Selanjutnya utang gaji sama 200.000. Utang gaji. Dia di sisi kredit. Selanjutnya ini ada beban administrasi bank sebesar 75.000. Beban administrasi bank. Sebesar 75.000 di sisi debit. Selanjutnya ada kas 93.000. Jadi jumlahnya bertambah karena di sisi debit, jadi bertambah menjadi 481.171.171.000. Selanjutnya ada pendapatan bunga bank sebesar 168.000. Pendapatan bunga bank. Di sini salah. Sebesar 168.000 di sisi kredit. Selanjutnya ada iklan dibayar di muka, pesannya 400.000. Ini paling susah mencari kolomnya, lama sekali. Bukan iklan, tapi iklan dibayar di muka. Tidak ada ya. Iklan dibayar di muka. Langsung ke unikan dulu. Besar tadi 400 di sisi kredit. Selanjutnya ada kas lagi sebesar 200.000 di sisi debit. Jadi dia sini adalah 483.171.000. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Ini sama 2 juta, dia di sisi kredit. Seperti itu ya cara memposting akun-akun di jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Setelah kita memposting ayat-ayat jurnal
akun-akun di dalam jurnal tersebut ke dalam buku besar, selanjutnya kita akan membuat worksheet ini berisi akun dan daftar-daftar saldo sebelum dan sesudah penyesuaian. Jadi kita hanya memindah jurnal umum tersebut dan ayat jurnal penyesuaian ke dalam worksheet ini. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Kita langsung ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi biasanya itu berisi pendapatan dan beban-beban yang terjadi pada transaksi-transaksi sebelumnya. Yang pertama, ini kita ada pendapatan. Kita cari di worksheet. Pendapatan jasa pada sebelum penyesuaian dan sesudah penyesuaian sama, tidak ada perubahan dan tidak ada penambahan. 27.250. Yang selanjutnya adalah pendapatan bunga administrasi. Sama, kita hanya dapat setelah penyesuaian sebesar 168.000. Sudah tidak ada pendapatan, kita total pendapatannya sebesar ini. Selanjutnya adalah beban izin operasi. Beban izin operasi kita jadi sebelum penyesuaian cuma 2.500.000. Langsung kita tulis 2.500.000. Selanjutnya adalah beban iklan. Beban iklan karena di sebelum penyesuaian 1.200.000 di sisi kredit dan setelah penyesuaian ada 400.000 di sisi ini 1.200.000 di sisi debit dan ini 400.000 di sisi kredit, jadi kita kurangkan. Jadi sebesar 800.000. Selanjutnya ada beban cetak kertas swap. Nama hanya 300.000 di sebelum penyesuaian saja. Selanjutnya ada beban perlengkapan kantor sebesar 1.300.000. Selanjutnya ada beban reklame sebesar 750. Selanjutnya ada beban gaji dari yang 2.400.000 di sisi debit, ada penambahan 200.000 lagi di sisi debit. Jadi kita tambahkan 2.400.000 ditambah 200.000, jadi 2.600.000. Selanjutnya ada beban pajak. Sama, tidak berubah. Ada beban listrik dan air. Sama, 600.000. Terus ada beban telepon 800.000. Selanjutnya ada beban penyusunan peralatan. Hanya setelah penyesuaian saja sebesar 635.417 rupiah. Selanjutnya ada beban penyusunan kendaraan sebesar 2.812.500 rupiah. Selanjutnya ada beban sewa sebesar 1.250. Selanjutnya ada beban administrasi bank sebesar 75.000. Selanjutnya ada beban lain-lain lagi sebesar 800.000. Karena sudah tidak ada beban-beban lagi, jadi kita langsung ke total bebannya di total. Dan laba ini itu adalah pengurangan antara pendapatan dikurangi beban-beban. Jika ini minus, itu berarti
rugi kalau ini masih pendapatannya lebih besar daripada bebannya, itu berarti laba. Jadi kita kurangkan, ternyata di sini masih ada 11.973.083 rupiah. Berarti di sini perusahaan ini pada bulan Juni laba. Jadi setelah kita membuat laporan laba rugi dan mendapatkan hasilnya, ternyata kita laba, selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Jadi yang kita lakukan pertama adalah mencantumkan modal-modal awalnya, yaitu modal Beni dan modal Gunawan. Modal Beni dan modal Gunawan kita dapat dari worksheet, ada di sini sebesar 375.000 untuk modal Beni dan 300.000 untuk modal Gunawan. Terus total ekuitas berarti kita tambahkan modal Beni dan modal Gunawan. Selanjutnya laba. Kita dapat dari laporan laba rugi sebesar ini. Kita cantumkan dikurangi privenya. Kemarin ada privo Beni sebesar 500.000. Ini penambahan ya. Jadi laba dikurangi privo ada segini. Untuk saldo akhirnya 30 Juni ini kita dapat dari total ekuitas. Karena ini laba, jadi kita tambah total ekuitas ditambah ini, ditambah labanya, dikurang privo. Hasilnya adalah 686.473.083 rupiah. Setelah membuat laporan perubahan ekuitas, selanjutnya kita akan membuat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu terdiri atas aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Aset lancar. Aset lancar di sini kita ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, iklan dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka. Kasnya kita dapat dari worksheet sebesar ini. Karena setelah belum penyesuaian dan setelah penyesuaian sama-sama di debit, jadi kita tambahkan ini ditambah ini. 481.078.000 ditambah 2.093.000. Selanjutnya perlengkapan kantor. Ada 2 juta di sisi debit dan setelah penyesuaian ada 1.300.000 di sisi kredit. Jadi dikurang 2 juta dikurangi 1 perlengkapan kantor ya. 1.300.000. Ini ada piutang usaha tidak ada. Piutang usahanya tidak ada. Terus iklan dibayar di muka. Ada iklan dibayar di muka sebesar 400.000. Terus ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ada 15 juta. 15 juta ini dan sisi kredit 1.250.000, jadi dikurang. Biasanya ada 13.750.000. Kita jumlah aset semuanya. Aset lancar jumlahnya 498.021.000. Untuk aset tetapnya kita ada peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Untuk peralatannya kita ada 30.500.000. Akumulasi penyusutan kendaraannya akumulasi penyusutan kendaraan ada 2.812.000
Karena ini di sisi kredit, jadi di min, karena nanti dikurang. Selanjutnya ada penyusutan peralatan. Penyusutan peralatannya ada Rp635.417. Di sisi kredit juga, jadi kita min. Terus kendaraan kita ada 175 juta. Kita jumlahkan aset tetapnya, kita jumlah ada Rp202.520.083. Kita jumlah total asetnya, yaitu jumlah aset lancar ditambah jumlah aset tetap, sama dengan Rp700.073.083. Untuk liabilitasnya, kita ada utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka. Utang usaha sebesar 11.400.000. Utang gajinya sebesar 200.000. Terus yang pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta. Total jumlah liabilitasnya ada 13.600.000. Modal akhir selanjutnya ada ekuitas, yaitu modal akhir kita dapat di laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas saldo 30 Juni 2020. Ini modal akhirnya. Jumlah ekuitasnya, ya modal akhir ini. Total liabilitas dan ekuitas itu adalah jumlah liabilitas ditambah jumlah ekuitas. Jadi biasanya ada Rp773.083. Jadi total aset dan liabilitas ditambah ekuitas itu modalnya sama, harus balance ya. Selanjutnya, setelah kita membuat laporan posisi keuangan, kita akan membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun yang masih tersisa. Jadi untuk pertama, kita akan menutup akun pendapatannya. Karena di sini ada pendapatan jasa dan bunga bank, kita akan tutup akun pendapatan jasa dan pendapatan bunga bank. Kita terus di sisi debit, karena dia di debit, terus kita tutup dengan ikhtisar laba rugi di sisi kreditnya. Selanjutnya kita akan menutup akun beban-bebannya. Kita tulis semua di sini akun bebannya, karena dia di sisi kredit, jadi kita tutup dengan ikhtisar laba rugi di sisi debit. Selanjutnya kita akan menutup modalnya atau labanya. Karena dia di sisi kredit, jadi kita tulis ikhtisar laba rugi untuk menutupnya di sisi kredit. Selanjutnya kita akan menutup prive. Karena ini prive, jadi kita tutup dengan modal, bukan ikhtisar laba rugi. Sudah semua, jadi kita totalnya adalah Rp55.336.000 yang harus ditutup. Dan selanjutnya, setelah kita membuat jurnal penutup untuk menutup semua akun yang bisa ditutup, selanjutnya kita akan memposting ini akun-akun yang sudah ditutup tersebut ke dalam buku besar. Yang pertama, akun pendapatan. Jadi kita posting pendapatan tersebut ke dalam buku besar. Tanggal 30
sebesar 2.750.000. Di sini kosong ya karena sudah ditutup dan 0. Terus selanjutnya adalah pendapatan bunga bank. Pendapatan bunga bank di sini juga kita tutup sebesar pesannya sama. Selanjutnya ada ikhtisar laba rugi untuk pendapatan sebesar 27.418.000. Kita taruh di kolom ikhtisar laba rugi. Di sini sebesar 27.480.000. Selanjutnya ada ikhtisar laba rugi yang kedua untuk beban-bebannya sebesar 15.444.917 di sisi debit. Selanjutnya ada beban-beban bensin operasi, beban iklan, beban cetak, beban semuanya kita tutup. Yang pertama ada beban perizinan, kita tutup. Beban iklan juga kita tutup. Beban cetak kop kita tutup. Beban perlengkapan juga kita tutup. Beban reklame, beban gaji juga. Terus ada beban pajak, beban listrik dan air, beban telepon, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan, beban sewa, dan beban administrasi bank kita tutup juga. Yang terakhir ada beban lain-lain, kita tutup juga. Setelah beban-beban kita tutup, selanjutnya ada ikhtisar laba rugi lagi untuk modal atau labanya. Kita tulis di sini sebesar 11.973.083 di sisi debit. Di sini totalnya 0 ya. Selanjutnya ada prive juga kita tutup. Prive-nya Bini ya, kita tutup juga. Sudah selesai. Setelah kita memposting akun-akun di jurnal penutup ke dalam buku besar, selanjutnya kita akan mengisi daftar saldo setelah penutupan yang masih ada. Yang pertama ada kas, di sini masih ada. Nomornya ditulis, nomor akunnya sebesar 483.171.000. Yang kedua ada piutang usahanya 0, sudah tidak ada perlengkapan kantor. Nomornya 1.103 sebesar 700.000. Selanjutnya ada iklan dibayar di muka, masih 400.000 di sisi debit.
Selanjutnya ada sewa dibayar di muka sebesar 13.750. Selanjutnya ada peralatan 30.500. Di sisi debit ya. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan masih 635.417 rupiah di sisi kredit. Selanjutnya ada kendaraan sebesar 175 juta di sisi debit. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 2.812.000 rupiah 500 rupiah di sisi kreditnya. Selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha masih 11.400 di sisi kredit. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta rupiah di sisi kredit juga. Selanjutnya ada utang haji sebesar 200.000 rupiah di sisi kredit juga. Selanjutnya ada utang haji, itisan laboratoriumnya 0, model BNI sebesar ini kurang tadi. 3.406.473.083 rupiah. Selanjutnya ada Vivo BNI 0 model Gunawan sebesar 300.000 rupiah. Selanjutnya ada Vivo BNI sudah habis, sudah ditutup, sudah ditutup semua, berarti sudah daftar saldonya. Kita tinggal menjumlahkan totalnya sama balance ya, totalnya jadi 703.521.000 rupiah. Seperti itu laporan keuangan KAP BNG pada bulan Juni 2020.